kemudian mereka mendapatkan pujian langsung di Al-Quran dan menjadi orang yang sangat terpuji di sisi Allah dan di sisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang perlu kita bangun sebagai rangkuman, yang perlu kita bangun untuk meraih kebahagiaan, yang pertama adalah tingkatkan iman dan takwa kita. Yang kedua adalah yuk sama-sama kita memiliki mindset yang benar dalam menjalankan kehidupan ini, bahwa kebahagiaan itu bukan syai'un khariji, gak ada di luar, bukan pada uang. Kalau kita mencari kebahagiaan pada uang, saya kalau punya duit 100 juta nih di rekening saya, pasti saya senang. Dapat 100 juta, Allah kasih ke rekening kita. Ah kurang nih, coba 200 juta. Dikasih lagi, ah kurang nih. Coba saya kalau punya 1 miliar. Dikasih 1 miliar. 1 miliar bisa buat beli rumah paling kecil doang. Saya pengen beli rumahnya yang besar. Nggak bisa beli mobil mewah, bisanya beli mobil yang sederhana. Setiap kita dapat apa yang kita harapkan dan kita anggap bahwa ini akan membawa kepada kebahagiaan, ketahuilah kebahagiaan itu akan lompat ke tempat yang lain dan terus menerus begitu. Dan keinginan manusia tidak akan ada ujungnya. Keinginan manusia tidak akan ada akhirnya. Katanya Sayyidina Ali mengatakan, kalau laki-laki dinikahkan oleh Allah dengan seluruh wanita di dunia, kecuali satu perempuan dia nggak nikahin, maka dia pasti berharap bahwa perempuan ini kalau bisa nikah juga. Nggak ada ujungnya. Keinginan manusia nggak ada akhirnya. Wah kalau saya punya mobil, kayak orang misalnya kakinya, mohon maaf, kakinya mungkin sakit. Wah kalau saya punya kaki enak nih, bisa jalan kayak teman-teman tuh jalan. Aduh saya nggak selama ini pakai kursi roda. Aduh coba punya kaki, bisa main futsal lagi sama teman-teman. Ketika kemudian misalnya diberikan kaki oleh Allah dan dia merasakan bahagia yang luar biasa, jalan ke sana jalan sini, ngelihat temannya, wah kalau punya sepeda enak juga tuh ya, kalau jalan capek saya. Dikasih sepeda, oke silahkan nih sepeda, tinggal goes doang. Begitu lagi goes, ngelihat orang punya motor, wah kalau punya motor tinggal gas begini doang, cepet nyampenya. Dikasih motor sama Allah, wah alhamdulillah. Punya motor sekarang enak, kalau mau ke kantor cepet. Dikasih motor kena hujan, aduh hujan panas siang hari, dikasih mobil. Kasih mobil macet di Jakarta kan, ngelihat helikopter, aduh coba saya punya helikopter. Dikasih helikopter, muatnya cuma sedikit, maunya pesawat, gak ada habisnya. Keinginan manusia gak ada habisnya. Maka yuk syukurin, nikmatin, bahagia dengan apa yang telah Allah berikan, sambil terus melihat ke bawah bahwa ternyata kita ini hidup udah enak kok. Bapak Ibu tidur bisa enak. Ya, dulu di Palestina nggak bisa tidur, takutan. Ada suara bom, suara rudal dan lain sebagainya. Bahagialah, bahagia. Nggak ada alasan buat nggak bahagia. Senyum, bahagia, seneng, dan terus kaji Al-Quran. Yang di situ merupakan bimbingan Allah untuk kita supaya mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Saya rasa itu saja sudah jam 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jadi mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, juga bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan sehingga bisa meraih kebahagiaan sesuai dengan tuntunan Allah. Baiklah, mari kita buka sesi jawab untuk para jamaah dan akhwat atau ikhwan yang ingin bertanya, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya benar-benar antara rasa syukur sama cita-cita itu yang balance itu gimana? Misalkan kalau rasa syukur ya apa yang kita syukuri kan, tapi yang jangan menunjukkan bahwa di sisi lain ada suatu cita-cita, misalkan keinginan ingin maju, ingin ya lebih dari sekarang, bukan dalam pengertian apapun ya, jual segala macam di apa intinya
cita-cita yang bagus itu, yang juga meliputi rasa syukur itu gimana ya? Antara syukur dan cita-cita itu harusnya seperti itu. Terima kasih Bapak. Saya keingetan guru saya dulu di Damaskus pernah bilang, kenapa umur manusia itu tidak diketahui? Kenapa kita nggak dikasih tahu umur kamu 40, 50, 60? Demi supaya cita-cita itu tetap ada. Nggak boleh kita kehilangan cita-cita. Nggak boleh kita kehilangan harapan, tubuh bahasa Arabnya. Karena itu umur dirahasiakan. Kalau umur dikasih tahu misalnya nih, saya Ahmad, umur kamu nanti 45, maka saya akan banyak putus asa. Udahlah nggak usah belajar lah, ntar juga meninggal, ntar lagi. Ngapain saya usaha? Ntar 45 saya habis kok. Karena supaya cita-cita tetap ada, maka diantaranya itulah hikmah mengapa umur kita itu merupakan rahasia ilahi. Sehingga cita-cita itu satu hal yang bagus, satu hal yang perlu. Dan Islam itu mengajarkan kita untuk mengejar kesuksesan. Mencari yang namanya harta, silahkan. Apa yang dilarang? Tidak. Usaha yang banyak. Jadilah entrepreneur yang berhasil. Jadilah ilmuwan yang mendalam, yang ilmunya bisa bermanfaat. Jadilah sehingga banyak kebaikan yang bisa kita lakukan. Maka dari itu ada satu ungkapan begitu indah. Kalau ayat Al-Qur'annya begini kira-kira. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Jadikan tujuan utamamu adalah akhirat, tapi jangan lupa kamu punya bagian juga di dunia. Kejar juga itu, ya. Namun kenapa Allah dahulukan akhirat? Karena ini tujuan utama. Ini tujuan sementara. Seandainya Bapak Ibu diminta untuk pindah rumah ke Surabaya dan akan mampir di Semarang untuk istirahat, maka apa yang kita pikirkan? Yang kita pikirkan adalah mempersiapkan kehidupan yang nyaman di Surabaya. Harus beli rumah yang bagus, beli kendaraan, punya rumah yang ada tamannya. Di Semarang ya sekedarnya aja deh, sekedarnya aja udah, nggak harus yang gimana sehingga kita nggak salah tujuan. Boleh nggak di Semarang saya mencari kenyamanan? Boleh, silahkan. Namanya mau istirahat, mau menjalankan istirahat untuk melanjutkan perjalanan menuju Surabaya, cari tempat yang nyaman, silahkan. Kejar, cari makanan yang enak di Simpang 5 misalnya di Semarang. Kalau ada orang Semarang mungkin tahu Simpang 5 dan lain sebagainya. Silahkan, dipersilahkan. Nah, kalau bahasa nasihat hikmahnya itu begini. I'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Untuk mencari keseimbangan antara cita-cita dan syukur, ini dua kalimat ini begitu indah. Beramallah untuk duniamu seakan-akan kau akan tinggal selama-lamanya di dunia ini. Artinya kamu kejar yang banyak, silahkan. Cita-cita setinggi-tingginya. Namun harus dibarengi dengan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Beramallah untuk akhiratmu seakan-akan besok kamu akan meninggal. Sehingga kita akan mendapatkan keseimbangan. Nggak boleh kita, wah akhirat, dunia udah dah nggak usah kerja. Ini pernah dicela oleh Rasulullah. Ketika ada satu orang malas kerja, tapi memang ibadahnya luar biasa, puasa terus, baca Quran, zikir sekian puluh ribu dalam sehari, sehingga membuat adiknya harus bekerja ekstra untuk menghidupi si kakak, istrinya si kakak, dan anak-anak si kakak. Para sahabat memuji si kakak. Kata para sahabat, wah hebat banget tuh si kakak. Si adik tuh lihat tuh kerja pagi sampai malam. Dasar cinta dunia. Tuh si kakak tuh hebat.
zikir, ibadah, sholat, baca Quran. Kata Nabi, terbalik kalian. Si kakak itu nggak ada mulia-mulianya sama sekali di sisi Allah. Ketika dia melupakan tanggung jawabnya yang wajib untuk dia kerjakan sehingga dia mengorbankan istri dan anak-anaknya, dan si adik sekalipun sholatnya mungkin hanya yang wajib saja, nggak pakai sunnah, nggak pakai puasa, nggak Senin Kamis, nggak pakai baca Quran banyak-banyak, zikir sekedarnya aja karena waktunya habis untuk bekerja demi menghidupkan keluarga dia dan keluarga kakaknya. Dia nih yang mulia di sisi Allah. Jadi seimbang gitu, tanggung jawab di dunia, harapan mengejar kebahagiaan di dunia dengan menjadi hamba yang mempersiapkan untuk kehidupan akhiratnya. Dengan begitu, insya Allah kita akan meraih yang namanya keseimbangan. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu mushtabahan alaina fanattabi' al-hawa. Ya Allah ya Karim, tunjukkan kepada kami bahwa yang benar adalah benar dan yang salah itu adalah salah, dan bimbinglah kami agar terus berada di jalan yang benar dan menghindarkan diri dari jalan yang salah. Ya Allah ya Karim, masukkan kami ke dalam segala bentuk kebaikan yang mana dahulu Engkau telah masukkan ke dalamnya baginda Rasulullah. Keluarkan kami dari segala keburukan ya Allah, yang mana Engkau juga telah mengeluarkan dari keburukan-keburukan tersebut baginda Rasulullah. Ya Allah, hidupkan kami sebagaimana hidupnya Nabi Muhammad. Dan ketika tiba saatnya Engkau hendak mencabut nyawa kami, wafatkan kami sebagaimana wafatnya Nabi Muhammad, dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan mendapat ridha darimu ya Rabbal Alamin. Allahumma ya Allah, ya Qawiyyu ya Matin, wahai yang maha kuat, yang maha perkasa, berikan pertolongan bagi seluruh manusia yang sedang terzalimi di belah dunia manapun, khususnya yang sedang berada di Palestina. Ya Allah, berikan kemenangan-Mu kepada mereka. Ya Allah ya Karim ya Rahman ya Rahim, Engkau maha kuat, Engkau maha perkasa dan maha kuasa. Hancurkan musuh-musuh-Mu, musuh-musuh Islam sehancur-hancurnya ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah, berkahi negeri yang kami cintai, negeri Indonesia, negeri yang kami warisi dari para leluhur kami. Ya Allah, jadikan salah satu tujuan didirikan bangsa ini, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bisa segera tercapai. Ya Allah, ya Allah, ya Karim, ya Rahman, ya Rahim, berikan keberkahan pada negeri kami. Kalau ada di antara para pemimpin-pemimpin kami yang berniat baik untuk negeri kami, jaga mereka dan berikan kemudahan bagi niat-niat baik mereka tersebut ya Allah. Kalau ada yang niatnya jahat, ingin merampas hak rakyat, maka berikan hidayah-Mu kepada mereka. Kalau seandainya mereka terus-menerus berbuat kerusakan di atas muka bumi, khususnya di bumi Indonesia ini ya Allah, maka gagalkan mereka dan jauhkan mereka dari kekuasaan. Engkaulah yang memberikan kekuasaan kepada yang Kau kehendaki. Engkau pula yang mencabut kekuasaan dari yang Kau kehendaki. Engkau yang memberikan kebaikan. Engkau juga yang menguji dengan keburukan. Allahumma ya Allah, nas'alukal afwa wal afiyah wal mu'afata fid dini wad dunya wal akhirah. Kami berada di penghujung bulan yang mulia, bulan suci Ramadan. Bulan yang di sini Engkau menjamu kami dengan jamuan yang begitu banyak dan baik. Maka dari itu ya Allah, seandainya ada kekurangan-kekurangan yang kami lakukan di bulan mulia ini, maafkan kesalahan kami. Terimalah permohonan maaf kami. Ya Allah, terima amal ibadah kami. Kabulkan dan lipat gandakan pahala-pahalanya. Ya Allah, ya Allah, ya Karim. Kalau seandainya masih ada dosa-dosa dalam diri kami minta di bulan yang agung dan mulia ini, jangan sampai kami keluar dari bulan suci Ramadan sedangkan masih ada sisa dosa dalam diri kami. Ya Allah, kiranya itulah doa-doa kami, dan hanya kepadamu lah kami memanjatkan doa-doa kami, kepadamu lah kami bersandar dan bertawakal. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin.